Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, petugas damkar sektor Koja Jakarta Utara menyelamatkan jari anak yang terjepit di spion motor. Jari korban tak bisa dikeluarkan dari dalam lubang spion usai dimainkan oleh korban di rumahnya. Korban bersama pamannya mendatangi kantor damkar sektor Koja untuk meminta tolong melepaskan jari tangan korban yang terjepit di spion motor pada Minggu malam. Petugas damkar yang menerima laporan tersebut langsung berusaha melepaskan jari tangan anak tersebut. Petugas menggunakan gergaji mini untuk membuka dan memotong spion agar jari anak tersebut bisa dikeluarkan. Sementara jari tangan korban terjepit lubang spion setelah memainkan spion dengan memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang spion. Setelah kurang dari 10 menit, jari tangan anak tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari lubang kaca spion. Informasi selanjutnya, saudara, di Kabupaten Magelang tersembunyi kisah inspiratif perjuangan perempuan melawan kemiskinan dan ketimpangan gender di desa penghasil nira kelapa. Disinilah Koperasi Wanita Tani Nira Lestari kemudian terbentuk. KWT Nira Lestari lahir dari keprihatinan mendalam atas nasib perempuan di Dusun Semen, Kabupaten Magelang. Dimulai oleh Ella Rizky yang berhasil mengubah nira kelapa menjadi gula kelapa organik. Dari usaha skala kecil tahun 2017, kini Ella menjadi ketua koperasi yang mempekerjakan 503 karyawan. Produksi meningkat dari 50 kg per bulan menjadi 5 ton per bulan. Kini 90% produksinya diekspor ke Korea, Belanda, Malaysia, dan Kanada. Ya, dampaknya sangat kerasa sekali ya bagi kami, karena perempuan itu adalah tiangnya suatu negara gitu ya. Kita melihat tahun 2017 ketika perempuan pergi dari rumahnya meninggalkan anak dan suaminya, anak-anak kurang terurus, suami kurang terurus, sehingga konflik di rumah tangga itu sangat sering terjadi. Nah, ketika ibu di rumah kemudian mengurus anak, mengurus suami sambil bekerja gitu kan, dengan penghasilan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, itu menjadi tatanan sosialnya lebih damai. Kisah sukses ini merupakan salah satu dari banyak contoh nyata inovasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kisah inspiratif lainnya datang dari Pulau Kei Besar, Maluku. Yayasan Dokter Peduli yang konsisten memberikan akses kesehatan dan gizi di wilayah terpencil, termasuk pengelolaan kebun gizi berbasis pangan lokal bagi warga sekitar. Jadi kami dari Bappenas memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi pada pencapaian SDGs di tingkat lapangan. Dan kita menegaskan bahwa SDG tidak hanya sekedar target, tapi aksi yang ada di lapangan. Nah, kami juga ingin menegaskan, Bappenas ingin menegaskan bahwa SDGs ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah yang saling berkolaborasi dan bekerjasama. Dan untuk itu kami sebagai koordinator SDGs tingkat nasional memberikan apresiasi kepada aktor-aktor yang telah berkontribusi dan berinovasi dalam pencapaian SDGs. Dengan inovasi dan kolaborasi dapat terwujud pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat lokal dan global. Tim Liputan, Kompas TV.